Di negeri ini, banjir datang seperti kalender, Januari, Februari, dan kadang Juli. Warga bantaran sungai bersiap bukan untuk panen, tapi untuk mengungsi. Rumah-rumah berubah jadi kolam, dapur jadi perahu, tapi yang juga selalu datang setelah air surut adalah rombongan pejabat, kamera media, dan ratusan paket sembako. Jumat 11 Juli 2025, Gibran Rakabuming, Wakil Presiden termuda, turun ke Ciledug Indah 1 Tangerang. Kawasan itu baru saja dikepung banjir akibat luapan kali Angke. Ia menyapa warga, menyerahkan bantuan, dan berjanji akan mempercepat solusi. Tapi publik tak sebodoh dulu. Kita ingin tahu, apakah ini kunjungan untuk menyelesaikan masalah atau sekedar menenangkan amarah warga agar tak viral di media sosial. Karena banjir di Kali Angke bukan kisah baru, tapi luka lama yang terus digali dengan janji dan pembiaran. Di siang yang lembab, sisa-sisa banjir masih terlihat di perumahan Ciledug Indah 1. Lantai rumah belum benar-benar kering, bau lumpur masih menggantung di udara. Tapi sore itu, wajah-wajah warga kembali ramai. Bukan karena air naik, tapi karena orang nomor 2 di negeri ini datang. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia menyempatkan diri menyapa korban banjir setelah menunaikan sholat Jumat di Masjid Nurul Muhajirin. Ia menyerahkan 300 paket sembako dan 150 paket alat tulis, berinteraksi dengan warga, dan mendengarkan langsung laporan kondisi terkini pasca banjir. Sikap ini menunjukkan empati, tapi pertanyaan tak bisa dihindari. Mengapa kita selalu kedatangan pejabat setelah air surut, bukan sebelum bencana datang? Mengapa yang datang selalu bantuan darurat, bukan solusi permanen? Dalam benak warga, ada kehangatan karena diperhatikan, tapi juga kecemasan. Apakah tahun depan kami akan menyambut pejabat lain atau bencana yang sama? Dalam keterangan resminya, Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberi arahan tegas. Penanganan bencana termasuk banjir harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, tanggap cepat dan berorientasi pada keselamatan rakyat. Untuk itu, Gibran memerintahkan inventarisasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan banjir, khususnya yang berada di sepanjang aliran Kali Angke. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pada hari Senin mendatang akan digelar rapat teknis antar instansi dari pemerintah pusat, Pemprov Banten, dan DKI hingga Pemkot Tangerang untuk membahas langkah percepatan penanganan banjir. Tapi mari kita jujur, inventarisasi bukankah ini sudah dilakukan berkali-kali sejak 2010? Rapat teknis, berapa banyak rapat yang berakhir tanpa aksi nyata di lapangan? Warga tak butuh data baru. Mereka butuh tanggul yang kokoh, kanal yang berfungsi, dan sungai yang harus dinormalisasi. Apa yang dibutuhkan sekarang bukan koordinasi basa-basi, tapi keputusan politik yang berani. Penerbitan bangunan di bantaran sungai, revitalisasi total drainase lintas kota, pembangunan waduk atau embung di titik pelepasan banjir, dan yang paling penting, pengawasan anggaran dan eksekusi yang transparan. Solusi Gibran akan diuji, bukan di ruang rapat, tapi saat musim hujan berikutnya. Ciledug bukan satu-satunya korban. Sepanjang aliran Kali Angke dari Bogor, Depok, Jakarta Barat hingga Tangerang, banjir adalah bagian dari hidup. Masalahnya bukan hujan, tapi ketidakterpaduan sistem. Kali Angke melintasi banyak wilayah administrasi, tapi penanganannya masih terkotak-kotak oleh ego sektoral dan urusan APBD. Di satu sisi, Pemkot Tangerang hanya bisa melakukan peninggian dan memperkuat daya serap air secara lokal. Di sisi lain, pemerintah pusat punya kuasa anggaran dan proyek besar, tapi sering terlambat atau terkendala koordinasi. Padahal dalam bencana seperti ini, waktu adalah segalanya. Banjir tidak menunggu rapat, tidak peduli dokumen, tidak peduli siapa berwenang. Disinilah seharusnya seorang wakil presiden menjadi penggerak lintas sektor, bukan hanya datang untuk menyaksikan, tapi memastikan proyek pencegahan berjalan lintas kementerian dan lintas daerah. Tanpa itu, solusi hanya akan menjadi satu lagi headline media,
yang tenggelam bersama air hujan berikutnya. Banyak yang melihat Gibran sebagai simbol generasi baru, muda, cepat, dan digital. Tapi dalam soal banjir dan bencana yang dibutuhkan bukan gaya, tapi keberanian struktural. Apakah Gibran berani menabrak kebiasaan lama? Apakah ia akan memastikan realokasi anggaran ke sektor lingkungan dan infrastruktur banjir? Atau justru terseret dalam pola politik lama, hadir, bantu, dan pamit? Karena hari ini warga Ciledug tidak butuh selfie. Mereka butuh garansi bahwa rumahnya tidak lagi akan tergenang. Anaknya bisa sekolah tanpa mengarungi air setinggi lutut. Dan publik, kita semua berhak tahu dan menuntut. Apakah solusi yang dijanjikan Gibran akan dikawal hingga selesai? Atau akan lenyap saat banjir surut dan kamera berpindah ke lokasi bencana lain? Kalau Anda tinggal di kota-kota besar, Anda mungkin merasa aman. Tapi hari ini, Ciledug, besok bisa Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Karena krisis iklim dan buruknya tata kelola ruang tak kenal batas wilayah. Bagikan video ini jika Anda sepakat. Kita harus hentikan budaya pencitraan tanpa tindakan. Kita harus kawal janji pejabat hingga jadi bukti. Karena saat mereka hanya datang saat banjir surut, kitalah yang setiap tahun harus kembali berjuang sendirian. Like, komentar dengan pengalaman banjir Anda, dan tekan subscribe untuk terus ikuti mengawasi kerja para pemimpin. Karena banjir bisa dicegah asal mereka benar-benar bekerja.